وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah perjuangan Wali Songo. Di antaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Asal usul Syekh Maulana Malik Ibrahim, jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di desa Leran. Hal itu dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara dan Leren. Tetapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam berdakwah, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu hendaknya engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan dengan petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negeri Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat. Juga meluruskan iman dari orang-orang yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Setelah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya, dapat diketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong fakir, miskin, yang dihormati para pangeran dan para sultan ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir miskin. Keterangan yang tertulis di makamnya ialah sebagai berikut. Kuburan itu, inilah makam almarhum Al-Maghfur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir miskin yang berbahagia lagi syahid. Cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridhoannya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkan dengan daun-daunan tertentu, sifatnya lembah lembut.
welas asih dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim. Membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, bila beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali, beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sudah itu, mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.